Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis bagaimana cara perhitungan keuntungan dari afiliator. Oke, member 10% misalnya dari 130.000. Berarti yang aktif 13.000 member misalnya yang aktif ya. Oke, kalau rata-rata 5 juta dari 13.000 member ya, 70% loss-nya, maka total transaksinya 45 miliar, 5,4 miliar total transaksi ya dari 10% yang aktif berdagang ya. Nah, bagaimana keuntungan dari afiliator ya? Kalau rata-rata loss-nya 70%, maka afiliator itu akan mendapatkan komisi. Nah, ini kalau jadi afiliatornya akan mendapat keuntungan 31,8 miliar. Ya, beginilah caranya bagaimana mereka itu cepat kaya raya. Betul, Pak, betul. Ya, benar itu, Pak. Gimana pendapat Bapak sebagai korban di sini? Benar, Pak. Hanya saja kan. Tahu nggak ini? Seperti ini cara mereka bermain? Seperti itu, Pak. Jadi intinya orang loss di sana mereka dapat 70%. Dan kalau setiap loss ya, dia dapat 70%. 70%. Dan yang loss di sini kan rata-rata yang melapor itu, Pak, ya 10 juta ke atas. Hingga tadi ada 20 miliar kan. Ya. Jadi kami perkirakan mereka ini afiliator itu kalau kami perkirakan di angka ratusan miliar hingga triliunan, Pak, mereka megang uang itu. Karena kami lihat dari hasil loss aja dari member, ya. yang 5 juta ke bawah itu nggak pernah melapor, Pak. Mereka udah ikhlas. Yang 5 juta ke bawah nggak mau melapor? Ya, mereka nggak merasa korban juga. Karena uang coba-coba. kecil gitu? Ya, tapi rata-rata 10 juta ke atas, ratusan juta bahkan miliaran seperti itu, Pak. Oke. Total yang Anda tahu, total semuanya yang Anda tahu. Dari member Anda sendiri berapa total loss-nya? Nah, aku belum hitung semua, tapi yang pasti ini rata-rata di angka ratusan, Pak. Ratusan apa? Ratusan juta, rata-rata. Ratusan miliar? Enggak, rata-rata per orangnya itu ratusan juta. Ratusan juta? Ya, ada yang di bawah 100, ada yang miliaran, jadi kita rata-ratakan itu ratusan. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah, ini kalau sudah loss sekali, 2 kali, ya, masih diterusin enggak atau gimana? Apa yang membuat sehingga makin loss, makin rugi, makin rugi? Nah, ini yang sangat berbahaya dalam aplikasi ini, ya kan? Afiliator ini memberikan contoh, Pak. Mereka memberikan contoh, aku di awal, seperti, mohon maaf si saudara Ika misalnya, dia memberikan contoh bahwa dia di awal kan loss, dia korban juga. Di awal loss? Di awal loss. Ya. Dia mau lompat dari gedung, mau bunuh diri katanya. Mau lompat dari gedung, mau bunuh diri gara-gara loss? Gara-gara loss. Terus? Nah, setelah itu dia bangkit lagi, dia belajar lagi sehingga berhasil. Nah, itulah yang dia tanamkan ke member semuanya. Itu benar berhasil atau trik? Hanya rekayasa? Rekayasa aja. Sama juga si DS juga sama. Dia hasil di awal juga hancur hidupnya, tapi dia belajar akhirnya jadi sultan. Akhirnya jadi sultan? Akhirnya jadi sultan. Nah, itulah yang disebarkan ke member, otaknya dicuci. Ini Anda kapan Anda sadar bahwa Anda itu korban penipuan? Anda itu sadar kapan gitu loh? Ya, nah setelah saya loss itu di bulan 8 tahun 2021 saya... Setelah berapa kali loss? Banyak, Pak, saya nggak hitung. Banyak sekali ya, transaksi. Terus di bulan 8 itu saya habis semua, tapi saya lihat ada kejanggalan. Ya. Nah, kejanggalan di sini ada 7 kejanggalan indikasi penipuan di sini. Yaitu? Kami udah temukan. Pertama, pintu masuk ke dalam aplikasi ini adalah satu-satunya, nggak ada pintu selain itu adalah afiliator. Oke. Tanpa ada satupun afiliator, tidak ada korban sampai saat ini. Oke. Nah, afiliator memamerkan, seperti Pak Ramadan bilang tadi, memamerkan di awal itu hasil seperti real, tapi palsu. Ya. Oke. Jadi itu palsu, itu divalidasi oleh broker ini. Oke. Keduanya adalah, di dalam itu banyak member yang mengalami, dia udah deposit, besoknya dilihat akunnya, udah hilang saldonya, Pak. Nggak ada historinya, hilang tiba-tiba. Ya. Nah, berikutnya adalah, kalau sudah profit nih, aku udah profit, itu akunnya diblokir langsung sama aplikasi. Kalau sudah profit, diblokir? Diblokir, itu udah banyak yang mengalami seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah, ketika kita klik aplikasinya sekali, misalnya kita beli 5 juta, aplikasinya ngeklik sendiri sampai 7 kali, supaya uang orang itu habis, dan habis itu kalah. Nah, berikutnya adalah candle berbeda, Pak. Jadi dari HP 1 ke HP yang lain, itu candlenya bisa berbeda. Jadi dimanipulasi di dalam itu. Oh begitu. Jadi kami simpulkan, kami survei,
indikasi penipuan itu 80%, indikasi judi itu hanya 20%. Indikasi penipuan 80%, Ya. indikasi judi 20%. 20%. Wah, Anda lebih pintar dari profesor hukum. Nanti Pak Suparji yang jawab itu. Ya, Pak ini Pepti, survei kami. Pak Wisnu. Jadi gimana solusinya ini, Pak? Gimana solusinya ini? Menurut kami sebenarnya sejak tahun 2019 sudah memperingatkan dan melakukan sosialisasi pada masyarakat, Pak. Cuman memang era pandemi ini banyak masyarakat itu yang tinggal di rumah. Ya. Mereka memakan media sosial, bermain media sosial. Ya. Sehingga inilah yang banyak dipergunakan oleh para afiliator ini untuk merekrut calon-calon korbannya dalam tanda kutip, Pak. Karena binomonya hanya salah satu, Pak. Di Indonesia ini sudah kita identifikasi ada 5 yang melakukan kegiatan binary option ini, Pak. Ya. Jadi, ada 5. Produk ini bukan 5. Tapi ada lagi yang lainnya, Pak, seperti Quotex. Quotex itu juga ada, kemudian ada IQ option, ada lagi all in trade, ada IQ option, all in trade, Quotex, binomo, dan yang paling baru muncul di tahun 2022 ini adalah Nadex. Jadi kami sudah sering kali untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sebelum mengikuti kegiatan perdagangan berjangka ini melakukan pengecekan legalitas di website Bapepti. Kenapa afiliatornya baru hanya 2 orang yang sudah ditangkap? Kan tadi Bapak mengatakan banyak sekali domainnya ini. Kenapa baru 2 orang? Apa tidak ketahui siapa afiliator lain? Yang paling banyak memang yang paling masif adalah binomo, Pak. Jadi ini beda-beda, Pak. Binomo dengan IQ option ini adalah entitas yang berbeda. IQ option dengan entitas berbeda lagi, Pak. Ya, jadi maksud saya oknumnya identitas berbeda, tapi yang berbeda itu oknumnya ada nggak selain Indra Ken? Banyak, Pak. Banyak pastinya, Pak. Karena beberapa kali kami sudah memanggil beberapa afiliator untuk diperiksa di Bapepti, Pak. Ya. Tapi sampai sekarang ini baru 2 yang tersangka, DS sama Indra Ken. Ada yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian, Pak. Tapi yang masih dalam kami panggil untuk kami periksa itu ada beberapa sebenarnya, Pak. Bukankah Bapepti punya kewenangan untuk menyidik tanpa harus menunggu kepolisian? Betul, Pak. Makanya itu kami menyidik, Pak. Kami melakukan BAP terhadap beberapa afiliator dan pelaku-pelaku di bidang perdagangan berjangka komoditi yang ilegal. Tapi sampai sekarang belum ada yang jadi tersangka oleh Bapepti. Kalau menetapkan tersangka, kami harus berkoordinasi dengan pihak Korwas dari Barreskrim, Pak. Ya, maksud saya selain yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri, yaitu DS sama Indra Ken, dari Bapepti sampai hari ini belum ada usulan penetapan tersangka. Walaupun begitu banyak domainnya. Ya, kita masuk ke pendalaman, Pak, terhadap beberapa afiliator yang sedang terperiksa, Pak, dari beberapa orang ini, Pak. Oh begitu, masih menunggu pendalaman. Tapi kan korban sudah terlalu banyak nih, kok masih sibuk mendalami, bukannya waktunya bertindak. Ya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak Barreskrim, Pak, untuk mempercepat penanganan kasus-kasus yang melibatkan para afiliator ini, Pak. Terima kasih, Pak Suparji. Pak Suparji, dari segi tadi kan korban mengatakan dia merasa ini adalah penipuan 378 dan juga 20% penipuan. Tadi dari Pak Mabes Polri mengatakan ada juga Undang-Undang ITE-nya 27 ayat 2 sampai pasal 28 ya. Ya, jadi yang benar pasalnya yang apa yang tepat dan ancaman hukumnya gimana? Baik, Bang. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ya, baik secara substansial, ya, prosedural maupun kewenangan sudah benar secara hukum. Sudah benar. Ada pasal berlapis yang diterapkan karena memang unsur-unsurnya terpenuhi. Ya. Misalnya menggunakan pasal 27 ayat 2 perjudian online. Ini termasuk perjudian, yakin ini perjudian? Karena ada pertaruhan di situ, ada tebak-tebakan di situ, ada suatu spekulasi di situ. Emang kalau tebak-tebakan itu perjudian dalam arti hukum? Dalam arti hukum antara lain untuk mengidentifikasi, mengkonstruksikan sebuah perjudian antara lain taruhan tadi itu. Ya. Kemudian yang kedua ada pasal 28 ya, di mana ada tanpa hak dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Itu juga unsurnya terpenuhi. Kemudian yang ketiga, penipuan secara konvensional 378 pun juga terpenuhi di situ. Tapi kan penipuan cuma 4 tahun. Yang paling berat adalah TPPU-nya, ancaman hukumannya adalah 20 tahun. Ya. Jadi di sini saya kira kita apresiasi penegak hukum kepolisian yang telah bekerja secara progresif untuk mengatasi
masalah ini yang penting Jadi, adalah gitu. Anda mengatakan bahwa TPPU-nya pencucian uang, contohnya uang ini oleh Indra Kents dipakai untuk membeli Lamborghini, itulah TPPU-nya. Antara lain, menyamarkan dari uang hasil kejahatan. Predikat Jadi yang semula pamer depan cewek naik Lamborghini, sekarang diancam 20 tahun penjara. Ya, antara lain perbuatan seperti itu. Beda dengan Bang Hotman, enggak seperti itu kan. Kalau saya enggak, Lamborghini saya murni, saya bayar cash. Jadi kita tunggu proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sampai kepada pelaku-pelaku yang terlibat semuanya. Jangan sampai hanya 2 orang itu saja gitu. Pertanyaan saya, OJK punya satgas investasi bodong. Binomo ini pun sudah termasuk yang di blacklist. Cuma kenapa penyidik OJK menurut Anda sama sekali belum pernah pamer kekuatan gitu loh. Kok Mabes Polri aja yang bekerja, OJK-nya kan dia punya kewenangan menyidik. Ya, itulah sebetulnya yang kita dorong kepada OJK, kepada Bapepti untuk lebih progresif. Apalagi kemudian melihat data-data dan ada data-data lain yang juga potensial melakukan itu. Ya. Jangan sampai viral, kemudian heboh, baru kemudian ada proses hukum tadi itu. Ya. Mestinya OJK dengan aparat yang ada dan kemudian instrumen-instrumen yang ada bisa melakukan tentang itu. Terus kemudian misalnya Kominfo juga bisa melakukan itu, misalnya memblokir platform-platform digital yang sebetulnya ada unsur-unsur penipuan. Jadi kita harap betul penegak hukum, kemudian institusi lain yang terkait itu benar-benar bekerja secara produktif. Oke, ini ada pertanyaan lebih menarik nih. Saya termasuk influencer juga. Saya termasuk IG saya sudah hampir 7 juta. Saya sering dapat duit sebagai influencer. Ya. Pertanyaannya, kalau ada influencer yang ikut mempromosikan Binomo ini, ya mempromosikan, apakah kena dia tindak pidana, misalnya minimum penyertaan pasal 55 KUH pidana? Ya tergantung perbuatannya Bang. Kalau memang dalam proses penyertaan tadi itu, dia melakukan unsur penipuan atau kemudian ada dia unsur mana tahu, dia cuma misalnya datang ke Raffi Ahmad, contoh nih, pinjam nama misalnya, ya langsung dibayar honornya, dia nggak tahu apa-apa, apakah dia kan nggak ngecek. Ya, kalau konteks 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu kan memang harus ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan, kemudian ada perbuatan bersama, dan ada hasil dari kejahatan tadi itu. Kalau kemudian sama sekali tidak ada niat jahat yang bersangkutan, maka sebetulnya tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau hanya influencer, hanya di-endorse, dapat honor, itu menurut Bapak tidak kena tindak pidana? Ya, sama sekali kalau tidak ada perbuatan jahat. Kalau gitu Hotman juga selamat. Oke, kita istirahat dulu, kembali setelah berikut ini.